itu bercandaan waktu sama teman-teman cagur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Atau jika ada bisnis yang dilakukan. Nah, kalau bisnis juga kan juga sama terhambat ya bisnisnya ya. Akhirnya untuk yang menutupi yang kurang, saya banyak-banyak berdoa gitu. Tadinya doanya kurang, rezekinya kencang, sekarang rezekinya dikurangin, doanya saya kencengin, dari balik aja gitu. Ya, jadi sama ini saya ditegur, lebih kasih rezeki banyak, doanya kurang. Sekarang aja kita kurangin rezekinya, biar doanya kencang. Nah, mungkin itu juga berlaku buat teman-teman yang memang selama ini doanya kurang, yuk diperkuat lagi, dikencengin lagi doanya supaya insya Allah akan datang rezeki dari area tak terduga. Tapi ada bisnis di luar syuting ada ya? Maksudnya usaha apa? Tadi rencananya sih mau ada lah gitu kan, tapi ya kayak gini jadi agak terhambat loh. Tadinya mau bikin lapangan bola, gitu. pabrik soccer gitu kan, bikin sama teman-teman, tapi ya ini karena faktor PPKM nanti kita bikin siapa memakai orang olahraga jadi nggak boleh ya kan, akhirnya yaudah nanti dulu deh, akhirnya kita pending akhirnya PPKM ya pending ya pending kagak maju. Tapi sesuai Oh, hobi, saya sesuai ya. hobi ya? Ya bola Sama temen atau sama teman, tapi sama Vicky Prasetyo tuh. Oh gitu. Ya karena kan kita sama-sama punya klub bola tuh ya, sama-sama hobi bola juga gitu kan ya, mudah-mudahan aja Allah bisa terrealisasi. Mini soccer Oh, ini soccer. yang 7x7 ya kan caranya. Ratusan juta atau miliaran modalnya? Ya, ada di YouTube cari aja tuh berapa anggarannya gitu. Oh gitu. Mungkin ada rencana ini seperti ke teman artis yang lainnya punya klub sendiri gitu. Ya, saya kan punya klub juga kan, Kanal Bedu FC kan. Nah itu salah satunya juga saya pengen bikin sekolah bolanya juga gitu kan. Nah harapan saya kalau Raffi Rans Cilegon FC kan dari Liga 2, ya saya dari Liga 7. Liga 7 tujuannya adalah membibitkan pemain-pemain muda yang bakal diambil di Liga 2, Liga 1 gitu. Ya syukur-syukur bisa ikut terlibat di Liga lah gitu. Mas Bedu, Ya. ini dong kan sempat baca juga ada salah satu artikel yang soal ngelawak tapi hampir merenggut nyawanya Mas Bedu. Ya itu bercandaan waktu sama teman-teman cagur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Lagi di angkot, lagi di mobil, ketawa ada sesuatu yang lucu, ketawa-tawa. Denny melempar koin. Ya. Udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini karena bener-bener koinnya nyangkut di tenggorokan tuh, ketelan aja, ada tuh. Nah Denny juga panik, akhirnya sama Denny dikeplak lah belakang ini, keluar, 500-an gitu kan, marah lah sama Denny ya. Keplaknya cuma sekali, coba keplak berkali-kali kan keluarnya banyak. Gitu dong. Nggak gitu dong. Kayak gitu ya. Kesel lah gitu. Tapi ya udah namanya bercandaan, tapi kan bercandanya bener-bener maut tuh. Kalau misalkan benar-benar kejadian tuh nggak ada itu nama Bedu di dunia entertainment. Orang cagur belum terkenal waktu itu. Sempet berapa lama mungkin berantem? Ya aku sempat tukar-tukar cuma beberapa jam lah gitu kan. Itu ngobrol lagi kan gak enak juga dicari-cari dari dalam mampu ya doh. Iya udah. Tapi gimana melihat dunia lawak Indonesia juga kan dari yang sekarang juga mungkin banyak yang main fisik atau yang hal-hal seperti itu juga. Mas Bedu ngeliatnya gimana sih? Kalau saya komedi itu selera ya buat si penonton dan si pelakunya gitu kan. Ada yang menonton komedi fisik ya memang buat mereka itu lucu, tapi buat sebagian orang nggak lucu. Nah kalau buat saya komedi itu harusnya universal, sama seperti lagu gitu, dia mendengarkan, menikmati, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar tuh dia bisa ikut terhibur. Nah saya sih berharapnya komedi juga seperti itu, siapapun yang melihat, siapa yang nonton nggak merasa tersinggung tapi merasa terhibur. Nah itulah susahnya menjadi komedian, karena menjadi komedian selain ditutup untuk lucu juga ditutup untuk bertanggung jawab terhadap jokes-jokesnya dia. Karena kalau kita kepleset kita di klarifikasinya dia. Ya kan kalau misalkan menyinggung orang kena pasal tidak menyenangkan ditutup, menyinggung institusi atau lembaga kena juga, apalagi menyinggung udah sekarang. Jadi lebih baik ngelawak ya bener-bener ya menjadi seorang pelawak tuh harus bener-bener orang yang cerdas lah gitu, orang yang bener-bener mau
berpikir, kita punya filter sebelum kita ngomong, thinking before kita talking, ya kan. Jadi kita harus benar-benar nggak bisa talking after thinking. Gue terima ngomong. Nggak bisa thinking after talking, nggak bisa. Harus thinking dulu baru before talking gitu. Gitu lah kira ya. Ntar bisa kan kerja ya. Tapi Mas Bedu gimana? Jadi sekarang jadi makin terbatasi nggak sih? Ngelawak ya. Bukan terbatasi sih, jadinya kita jadi semakin cerdas, jadi semakin semakin dituntut untuk benar-benar bisa melawak yang menghibur, bukan menyatukan, bukan menyakitkan, dan juga bukan melawak yang menggurui gitu kan. Pokoknya ngelawak intinya menghibur dah, mau bodoh-bodohan kayak yang penting kita menghibur gitu, karena kan kita juga bukan tenaga pengajar gitu. Nggak mungkin juga setiap pelawak dituntut harus mengedukasi gitu kan, ya kan, karena bukan tugas kita bisa menghibur, bukan menggurui gitu. Tapi Mas Bedu melihat juga banyak banget kayak pelawak-pelawak junior yang mungkin baru hadir, yang bukan asalnya memang dari dunia lawak gitu. Mas Bedu ngelihatnya gimana sih dengan candaan-candaan mereka yang mungkin kadang beda dari jalurnya Mas Bedu? Ya itu karena mereka tidak melihat yang namanya regenerasi ya. Kalau Bedu kan melihat ada yang menjadi acuan, mulai dari Patrio melihatnya Bagito melihat Warkop, ya kan, Warkop turun ke Bagito ke Patrio. Nah, Cagur juga ngeliatnya ke Patrio, ke Bagito, ke Warkop gitu. Nah, anak-anak saya ini nggak ada yang dijadikan pegangan. Anak-anak saya ini pelawak siapa sih yang gue jadi acuan? Karena kan semua perorangan, ya kan. Kalau dulu kan kita ngegrup kan, tahu tuh, oh begini. Kalau sekarang mungkin kita nggak tahu nih, dan tanya siapa pelawak favorit lo? Siapa ini? Tapi tuh pelawaknya beda ya. Jadi mereka tuh pelawak nggak terinfluence oleh pelawak. Saya jujur, dulu saya pelawak favorit saya dulu Bang Komeng sama almarhum Haji Jojon, sama Kasino. Jadi satukannya almarhum Kasino, Bang Komeng sama gesturnya Haji Jojon tuh saya amatin gitu. Kadang-kadang ada dalam komedi-komedi yang saya buat. Berarti memang harus materi memang benar-benar harus disiapkan ya, bukan hanya keluar. Iya, ada materi yang disiapkan, ada juga materi improvisasi ya, tergantung pelawaknya juga sih. Kalau memang pelawaknya udah males ya udahlah nyantar aja lah. Tapi sebenarnya sampai saat ini saya masih sebelum lawak, saya masih mikir tuh ntar ngomong apa, minimal ada 2-3 jokes yang bisa saya pegang untuk bermain di pada saat itu. Akhir Mas Bedu, mungkin ada nggak sih saran untuk teman-teman di luar sana untuk menaati prokes dan lain-lain? Oh iya, ya teman-teman yang ada di luar tetap sabar ya, sabar untuk terus menaati prokes protokol kesehatan, karena ini juga lah yang akan nanti menolong kita kalau kita dan juga menolong orang lain. Jangan ego juga, mentang-mentang kita tidak sakit terus kita seenak-enaknya keluar. Kita kan nggak tahu apa ternyata kita punya virus dalam ini, tapi kita nggak ketahui karena kita tidak bergejala. Jadi jangan ego juga, tetap pakai masker, kemudian juga tetap cuci tangan. Kita nggak pernah tahu kapan kita kucek mata, kapan kita ngupil gitu kan, masukin sesuatu ke dalam tubuh kita. Jadi tetap cuci tangan selalu ya, kemudian tadi jaga jarak ya, dan jauhin kerumunan. Dan yang paling penting berdoa sama-sama semoga corona cepat hilang di kota bumi ini. Siap. Makasih Mas Bedu. Iya, sama Bedu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih loh. Boleh makan.